Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Badri. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SDN Bawen 04, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa program PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Kristen batch 3 tahun 2025 dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan nomor induk mahasiswa 2501 06163 dan nomor peserta PP 203-207-68-174-001. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek mengajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen di SDN Bawen 04 Kabupaten Semarang, kelas 5 fase C dengan topik Allah memelihara hidupku. Saya mohon kesediaan Bapak Ibu penguji untuk menilai dan memberikan masukan pada video pembelajaran saya supaya ke depan lebih baik lagi. Berikut video saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semua sehat? Sehat. Sudah pada makan belum? Belum. Nah, nanti dapat MBD ya. Ya, jadi pagi hari ini kita mau mulai pelajaran kita. Nah, tetapi sebelum memulai pelajaran, tepuk semangat. Tepuk semangat bisa? Ya, kita mau tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, kurang kompak, kurang. Sekali lagi, tepuk semangat yang keras ya. Yuk, tepuk semangat. Luar biasa sekali. Ya, saya melihat anak-anak yang luar biasa, anak yang ceria. Karena kita anak Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan sehingga pagi hari ini kita tidak belajar juga sungguh-sungguh. Amin. Kita mau sungguh-sungguh belajar. Ya, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Silakan bisa berdoa. Kita naikkan pujian terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak. Dengan suara yang keras ya. Yuk. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu. Amin ya. Teman-teman, kita berdoa itu apa? Berbicara dengan Tuhan. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, berarti kita yang serius ya. Teman-teman, pagi hari ini kita mau belajar tentang Allah memelihara hidupku ya. Tetapi sebelumnya Pak Guru mau absen dulu. Ya, semua apakah hadir? Ada yang tidak berangkat? Saya absen dulu, coba.
Darel ada? Oh ada ya. Ervin? Ada, angkat tangan ya. Gabriel Nando? Ya. Gibran Esra? Natania Angela? Naira? Kristania Pasca. Baik anak-anak, semua hadir semua. Kita akan mulai pelajaran kita di pelajaran 3 ya, pelajaran 3 yaitu tentang Allah memelihara hidupku. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah memelihara hidupku. Tujuannya apa pelajaran pagi hari ini? Yaitu bahwa supaya anak-anak memahami bentuk-bentuk pemeliharaan Allah. Kemudian mendaftarkan contoh-contoh pemeliharaan Allah. Kemudian membuat karya sebagai wujud syukur atas pemeliharaan Allah. Ya, Pak Badri mau tanya dulu. Siapakah yang memberikan makanan buat kita, kesehatan buat kita? Siapa? Tuhan, ya. Siapa yang memberikan makanan dan kesehatan kepada kita? Tuhan. Secara langsung Tuhan memberikan melalui orang tua, ya. Kita diberikan makanan, kesehatan oleh Tuhan, tetapi melalui orang tua kita. Pernahkah kamu sakit? Sakit apa? Demam, batuk, pilek. Ada yang pernah masuk rumah sakit? Tidak ada? Oh ada. Pernah masuk rumah sakit? Ya. Kira-kira siapa yang merawatmu? Dokter. Siapa yang menyembuhkan kamu? Tuhan. Ya. Tuhan menyembuhkan kita melalui obat-obatan, melalui dokter. Ya. Menurutmu, apakah Tuhan hanya menolong orang-orang yang baik saja? Mengapa? Ya, karena Tuhan menyayangi semua orang. Ya, betul sekali. Jadi, mengapa anak-anak bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang, semua manusia, tidak hanya orang baik saja. Contohnya apa? Contohnya, semua orang bisa bernafas, semua bisa makan, semua bisa sehat. Ya, jadi tidak hanya orang baik saja, tidak hanya orang Kristen saja, tetapi semua orang. Tuhan itu menyayangi semua orang. Kemudian bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan? Berdoa dan memberikan puji-pujian. Berdoa dan memberikan puji-pujian. Ada lagi bagaimana? Teman-teman, pagi hari ini kita mau belajar tentang kisah penyembuhan Naaman. Naaman itu siapa toh? Ada yang tahu nggak? Siapa Naaman itu? Ini ada di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 19. Ya, Pak Badi jelaskan sambil bisa sambil melihat buku. Pak bisa melihat ke depan sini ya. Ya, Naaman itu siapa? Naaman ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Ya, kerajaan Aram itu kerajaan di mana orang-orangnya itu tidak percaya pada Tuhan. Ya, tidak percaya pada Tuhan Yesus. Tetapi dia seorang panglima tentara. Ya, panglima tentara. Kemudian suatu hari Naaman itu menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan luka. Ya, borok-borok seperti itu. Ya, borok enggak? Enggak ada ya. Semua kulitnya bagus enggak ya? Itu penuh dengan borok-borok, sakit kusta. Ya, seorang tawanan.
Ya, kemudian anak kecil ini, anak perempuan kecil ini berkata kepada istrinya Naaman. Berkata apa? Di negeriku, di tanahku, di Samaria itu ada seorang nabi. Kalau tuanku Naaman pergi ke sana, minta tolong, minta bantuan, pasti disembuhkan. Pasti disampaikanlah itu kepada Naaman. Dan Naaman minta izin kepada Raja Aram. Saya mau pergi ke Israel. Saya mau pergi ke Samaria. Ya bisa dilihat di situ ya. Dia membawa emas, membawa perak. Kemudian bersama pasukannya pergi ke Samaria untuk menemui nabi. Nabinya bernama Nabi Elisa. Kemudian Naaman itu sampailah di Samaria. Dia menemui raja Israel di sana. Kemudian dia berkata, apa? Tuhan, saya ingin disembuhkan dari sakit kusta. Tetapi Nabi Elisa tahu, berkata kepada raja, menulis surat kepada raja, suruhlah orang itu Naaman ke tempatku. Dan akhirnya Naaman pergi ke rumah Elisa. Kemudian tapi Elisa tidak menemui Naaman ini. Elisa mengutus pelayannya berkata apa? Mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Ya 7 kali. Agar sembuh. Tetapi Naaman di mana? Tidak. Naaman itu tidak mau, marah. Ya marah. Mau saya datang jauh-jauh di sini suruh mandi. Di tempat sana aja banyak sungai-sungai yang bersih. Nah, di sungai Yordan ini sungainya kotor. Ya, dia marah, tidak mau. Nah, sambil pusat, tidak mau. Tetapi prajuritnya berkata kepada Naaman, berkata apa? Tuanku, kalau tuanku diperintahkan sesuatu yang sukar, apakah akan dilakukan? Ini hanya suruh mandi saja 7 kali. Itu sesuatu yang tidak berat, tidak sukar, tidak sulit. Dan akhirnya Naaman ini, ya akhirnya Naaman menyetujuinya. Dan akhirnya apa? Ya mendengarkan apa yang dikatakan tentaranya, prajuritnya. Akhirnya dia pergi ke sungai Yordan. Naamannya akhirnya bersama dengan pasukannya pergi ke sungai Yordan. Dan dia mandi di sungai Yordan. 1 kali mandi mencelupkan tubuhnya. Sudah sembuh? Kalau sudah sembuh? Belum. 2 kali lagi menenggelamkan tubuhnya di sungai Yordan. Sudah sembuh? Belum. Setelah 7 kali membenamkan tubuhnya di sungai Yordan, mandi di sungai Yordan, bagaimana? Dia keluar dengan tubuh yang bersih. Tidak ada lagi luka-lukanya, tidak ada lagi goroknya, tidak ada lagi koreng-korengnya, seperti itu tidak ada lagi. Dia merasa kulitnya sudah seperti kulit bayi. Ya, kemudian Naaman bagaimana? Setelah sembuh, kalau kalian kira-kira setelah disembuhkan dari sakit, kira-kira bagaimana? Senang. Bagaimana? Bahagia. Nah, kira-kira yang menyembuhkan Naaman ini siapa? Tuhan, ya, Tuhan Yesus. Yang menyembuhkan Naaman siapa? Apakah Nabi Elisa? Bukan, dia hanya nabi perantara saja. Yang menyembuhkan adalah Tuhan. Ya, ini penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Anak-anak, ada ayat hafalan. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Coba baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ya, Naaman tadi dia bukan orang yang percaya pada Tuhan.
Tapi ketika diperintahkan oleh Nabi Isa, nabinya Tuhan, dia melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Walaupun awalnya dia marah, dia gusar, tapi akhirnya dia melakukannya. Ya, ketika orang yang melakukan firman Tuhan akan hidup selama-lamanya, akan bisa terbebas dari sakit penyakit. Ya, disembuhkan dari sakit penyakit, dicukupkan kebutuhan hidupnya. Ya, sekarang anak-anak sebelum lanjut, ini ada pertanyaan. Nanti kalau bisa menjawab yang pertanyaan ini langsung Pak Bapak dikasih hadiah. Ya, masih ada banyak hadiah. Terus siapa yang mau jawab? Nomor 1. Bentar. Siapa Naaman itu dan apa masalah yang dihadapinya? Saya. Ya, ini dulu. Apa? Naaman adalah panglima perang yang sangat kuat. Ya. Dan dia menderita penyakit kusta. Ya. Dia menderita penyakit kustanya, betul. Bedanya dia sakit kusta. Ya, saya kasih dia. Nomor 2. Saya dulu nanti yang angkat tangan dia siapa? Siapa yang memberikan ide agar Naaman sembuh? Saya. Ya, kamu sudah ada teman. Kamu. Ya, perempuan Israel atau gadis Israel. Yang terakhir, apa Naaman taat? Apa yang terjadi setelah taat? Apa yang terjadi? Ya. Tidak mau ya. Ya, awalnya dia tidak mau, tetapi setelah itu dia mau melakukannya. Ya. Oke, sekarang anak-anak kita mau buat kelompok. Kelompoknya 5. Nanti bisa mejanya di berada pada apa? Ya, ini nggak apa-apa, ini 1 sama sini 5. Ini kurang 1 nanti ini prestis gitu ya. Itu 5. Silakan anak-anak nanti diskusi ya. Tugas kelompoknya apa? Membaca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 19 dan mengerjakan tugas kelompok. Kemudian nanti mempresentasikan setiap kelompok itu dari hasil diskusinya. Silakan nanti kasih nama kelompoknya ya. Silakan anak-anak, silakan berdiskusi selama 10 menit ya. Ya, selama 10 menit. Setelah itu nanti akan dipresentasikan jawabannya. Ya, siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Kelompok sini bisa maju, siapa yang ingin menyampaikan? Ya. Ya. Jadi sebutkan kelompoknya, anggotanya siapa saja dan hasil diskusinya apa ya? Ya, hasilnya.
Silakan yang lain. Itu yang mana? Kalau apa-apa anggotanya siapa? Bagas. Ya, bentuk pemeliharaan apa yang Tuhan berikan pada Naaman? Tuhan menyembuhkan Naaman dari sakit kusta. Melalui siapa Tuhan menunjukkan pemeliharaannya? Melalui Nabi Elisa. Tuliskan 3 contoh cara Tuhan memelihara hidupmu dan keluargamu, melindungi hidupku dan keluargaku. Allah menjamin hidup kita, menolong dan menyelamatkan kita dari bahaya. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Naaman yang akhirnya mau taat kepada Tuhan? Kita harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah salah. Ya, bagus. Beri tepuk tangan buat kelompok Yohanes. Anak-anak, kesimpulan pelajaran hari ini adalah Allah memelihara semua orang, tidak peduli bangsa apapun, entah itu bangsa Indonesia, Amerika, Australia, atau bangsa apapun, atau suku apapun, entah itu Jawa, entah itu Sunda, entah itu suku Baduy, suku apapun. Tuhan tidak pernah membedakan. Semua sama, dipelihara oleh Tuhan. Siapapun kita dipelihara oleh Tuhan. Dan dia menuntut ketaatan. Yaitu apa? Supaya kita taat. Kalau kalian dipelihara oleh Tuhan, maka kita harus taat. Kalau kita sudah diberi makanan oleh Tuhan melalui orang tua kita, kalau kita diberi kesehatan oleh Tuhan, kita masih bisa sehat dan kita masih bisa bersekolah, maka kita harus taat pada Tuhan, perintah Tuhan. Kita rajin beribadah, kita rajin berdoa, kita rajin membaca firman Tuhan, dan kita melakukan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kita. Taat melakukan perintah Tuhan. Nah, seperti lagu, ada sebuah lagu, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya, kita mau nyanyi ini ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Anak-anak, apa hal baru yang kamu pelajari tentang pemeliharaan Tuhan hari ini? Siapa mau jawab? Pelajaran kita hari ini tentang apa? Tentang apa? Pemeliharaan Tuhan. Hal baru yang apa yang bisa kita pelajari? Tuhan memelihara hidup semua orang jika kita taat kepada Tuhan. Jika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita, akan memelihara hidup kita. Belajar bersama tentang pemeliharaan Tuhan. Ya, kita akhiri. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapak jadi akan dipimpin berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini kalau Engkau telah memimpin di dalam kami belajar semua Tuhan. Allah memelihara hidup kami dan kami percaya melalui pelajaran pagi hari ini pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami akan akhiri pelajaran kami pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Terima kasih anak-anak pagi hari ini untuk pelajaran pagi hari ini. Kiranya bisa bermanfaat dan memberkati kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Selamat siang, shalom.